jelaskan, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua tingkatnya mana? Oke, Rusman. Rusman boleh pimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Saya sudah mulai berdoa. Oke, semua hadir Rusman? Hadir semuanya mahasiswa? Ada yang sakit? Oke, nanti saya cek ya, nanti diisi absensinya. Siapa saja yang sakit? Ada berapa orang yang sakit? Oke, sakit apa? Oh, ya semoga kita doakan ya, semoga dua teman kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik, di mata kuliah ini perlu teman-teman perhatikan bahwa ini kan sudah semester 2 ya. Setelah kemarin kan kita ketemu di semester 1, sekarang alhamdulillah sekarang sudah semester 2 ya. Alhamdulillah, jadi di mata kuliah keperawatan, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Nah, mata kuliah ini di semester 2 kurang lebih ada 14 kali pertemuan ya. Totalnya 16 kali karena ada 2, 1 UTS, 1 dengan UAS. Jadi 14 kali kita bertatap muka ya untuk melakukan perkuliahan. Begitu ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mata kuliah ini promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Untuk tim dosennya, dosen pengampu itu ada 4 dosen ya. Yang pertama Dr. Isman Yusuf ya, nanti beliau juga nanti akan tatap muka dengan kita ya. Kemudian saya sendiri dan Nurse Andi dan Nurse Fitri. Ya, sudah pernah ketemu dengan beliau-beliau ini? Sudah ya? Oke. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nanti kalau ada yang belum kenal dekat ya, nanti akan bertemu juga dengan dosen-dosen. Karena kami di tim ini ada 4 orang dosen. Untuk di mata kuliah ini perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran ada namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini ada kurang lebih 8 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ini nanti akan dijabarkan dalam 14 kali pertemuan. Begitu ya. Jadi yang saya bacakan yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep pendidikan kesehatan dalam praktik keperawatan. Jadi harus tahu di minggu pertama itu menganalisis konsep-konsep terkait dengan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan ya. Kemudian di capaian kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsepnya. Jadi setelah mempelajari teorinya, minggu kedua di capaian pembelajaran kedua itu menganalisis konsep dan teorinya. Begitu ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bentuk komunikasi. Nanti teman-teman juga belajar di situ. Ya, bagaimana bentuk komunikasi, proses komunikasi itu seperti apa dalam pendidikan kesehatan. Jadi ini yang nanti akan dipelajari. Kemudian merancang konsepnya, prinsipnya, ya. Kemudian mampu mensimulasikan. Jadi untuk bentuk dari mata kuliah ini adalah berbasis proyek. Ya, nantinya kalian nanti setelah masuk di pertemuan ke-11 ya, itu sudah mulai merancang SAP-nya, modelnya apa saja ya, media-media, dan nanti di pertemuan ke-14 kalian akan turun lapangan ya untuk melakukan pendidikan kesehatan di masyarakat. Begitu ya, nanti saya jelaskan teknisnya seperti apa. Kemudian ini target-targetnya ya, mensimulasikan, menyusun SAP, kemudian mengimplementasikan pendidikan kesehatan nantinya. Ya, bagaimana itu pendidikan kesehatan di masyarakat. Jadi teman-teman akan berperan penting di situ. Ya, melakukan pendidikan kesehatan, dibuat videonya, ya, dibuat medianya semenarik mungkin. Kemudian nanti dibuat juga laporannya. Itu yang nanti akan menjadi bahan penilaian dalam mata kuliah ini. Begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau ada yang hal-hal yang tidak dimengerti boleh langsung ditanya ya. Jadi dalam 14 kali pertemuan di sini ada bobot penilaian deh. Jadi di RPS itu ada bobot penilaiannya. Untuk bobot penilaian itu dalam perkuliahan ada namanya kuis. Kuis di sini nanti akan ada beberapa pertemuan tatap muka, kemudian ada penugasan juga ya, penugasan terstruktur.
infrastruktur namanya. Kemudian nanti akan teman-teman dibagi kelompok untuk berdiskusi, menganalisis teorinya, konsepnya bagaimana, begitu ya. Kemudian nanti ada UTS di minggu ke-8, nanti ada ujian tengah semester. Ya, setelah dari UTS ada tugas proyeknya. Jadi UTS selesai ada tugas proyeknya. Proyeknya itu apa? Melakukan pendidikan kesehatan di masyarakat. Sudah paham ya? Sudah pernah turun pendidikan kesehatan? Di semester 1 belum ya? Nanti di semester 2 ini teman-teman nanti akan belajar bagaimana kira-kira mau komunikasi, bagaimana mau kasih pendidikan kesehatan ke masyarakat itu bagaimana. Begitu ya? Kemudian tugas PJBL-nya ini kuis itu 40%, diskusi kelompok dan presentasi. Jadi penilaiannya itu 40% dari mata kuliah ini. Kemudian UTS-nya 10%, UAS 10% dan tugas PJBL. PJBL itu Project Based Learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis proyek. Yang proyek tadi itu adalah pendidikan kesehatan. Dibuat videonya, kemudian diupload di media sosial. Media sosial begitu juga boleh di media massa. Ya, nanti dibuat laporannya, nanti akan diserahkan ke dosen. Ya, untuk teknisnya nanti, untuk proyeknya ini nanti teman-teman akan dibagi kelompok. Ya, dibagi kelompok pada pertemuan ke-12-13 ya. Kemudian untuk menganalisis kebutuhan pendidikan kesehatan. Jadi sebelum turun nanti teman-teman itu harus menganalisa situasi dulu. Tempatnya, misalnya di sekolah, di komunitas, begitu ya. Kira-kira masalah apa ya kira-kira yang cocok, begitu ya. Kan nanti akan dibagi kelompok. Jadi kelompok ini nanti akan bertugas untuk ke mana? Ke tempat sasarannya. Ke sekolahnya, oh kira-kira masalahnya ini. Misalnya kalau di komunitas, oh masalahnya ini. Itulah yang kalian akan diskusikan di minggu 12 dan 13. Ya, kemudian kalau sudah diskusikan dibuat SAP. Tahu SAP apa? Satuan Acara Penyuluhan. Jadi apa-apa saja yang harus kita berikan di sana kita susun. Nanti kan dikonsul, nanti dibimbing oleh tim. Tim pengajarnya kan ada 4, ya. Jadi 4 orang ini nanti akan bertugas untuk apa? Membimbing kelompoknya masing-masing. Begitu, ya. Jadi nanti akan dibimbing sama dosen-dosen. Begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nanti setelah itu dibuat media leaflet ya, media yang semenarik mungkin nanti dibuat. Kan kalian biasanya hebat ya buat video di YouTube, di-share ke YouTube, media sosial ya. Nanti itu akan diserahkan ke kami, ke tim dosennya untuk dijadikan penilaian proyek. Itu 40%. Jadi besar karena mata kuliah ini mata kuliah yang berbasis proyek. Jadi harus ada produknya yang kalian ciptakan di mata kuliah ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada pertanyaan? Oh iya. Kita tadi kan untuk medianya itu apakah dari mahasiswa itu bebas memilih antara leaflet atau alat perangkat, kemudian apakah ketika kami melakukan film itu dari video dosen PKU atau bagaimana? Oke, pertanyaan bagus ya. Bagaimana kira-kira kelompok itu ya? Nanti kalau untuk media bebas ya. Media itu semenarik mungkin. Kalau misalnya di sekolah, berarti kita kira-kira apa yang menarik kalau di sekolah anak-anak SD misalnya? Video. Biasanya kan mereka kalau secara teori seperti ini pakai PPT kan itu kurang menarik menurut mereka ya. Jadi kalau bisa kita buatkan video yang menarik, semenarik mungkin untuk melakukan pendidikan kesehatan. Begitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Kalau masyarakat kayaknya mereka ini cocoknya kita pakai banner ya atau poster, silakan di situ ya. Kalau bisa dari saya media-media pembelajarannya seperti video, tutorialnya, simulasinya itu lebih baik. Itu nanti digunakan. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan apakah didampingi? Ya, nanti teman-teman akan didampingi oleh dosen pengampu atau dosen pembimbingnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang bagian saya, oke saya dampingi. Didampingi dari pembuatan media sampai dengan kalian turun ke lapangan, turun ke masyarakat, turun ke sekolah misalnya, ke komunitas. Nah itu nanti akan ada dosen pembimbing. Bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Jelas. Jadi itu ya Dek, penjelasan singkat terkait dengan rencana pembelajaran kita di mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan ya.
mata kuliah ini sampai dengan penyusunan proyek, ya. Nah ini salah satu itu tujuannya, harus ada proyek, harus ada produk yang kalian hasilkan di mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan. Sekian barangkali sudah cukup jelas ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Nanti akan kembali kita di minggu depan. Kita akan bertatap muka mengikuti perkuliahan di mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Jadi sekiannya jangan lupa mengingatkan dosennya lagi ya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.